Hai guys, hari ini aku mau nyobain kereta cepat KCIC Jakarta-Bandung yang katanya sih bisa nyampe kota Bandung hanya dalam 45 menit. Nah, aku mau rekam videoin perjalanan ini pakai Google Pixel 7 Pro ku ini. So, let's go! KCIC ini merupakan kerjasama antara Indonesia dengan Cina menggunakan teknologi kereta cepat yang terbaru. Makanya tadi ini ada mbak-mbak vlogger atau reporter dari media Cina sana ya yang sedang ngeliput KCIC Jakarta-Bandung ini. Suasana stasiun KCIC Halim ini keren banget ya. Stasiun kereta api tapi vibes-nya lebih kayak bandara sih. Ya, meskipun belum 100% jadi ya, tapi sudah fungsional dan sudah rapi semuanya. Pemeriksaan tiket cukup scan aja dari QR e-tiket yang ada di aplikasi, jadi nggak perlu pakai ribet ngeprint. Tapi kalian jangan mepet-mepet ya, karena KCIC ini super on time, jadi kalau kalian mepet bisa jadi telat dan ditinggal. Oh ya, KCIC Jakarta Bandung ini sekarang punya sebutan yang catchy ya, namanya WUS. Untuk pembelian tiketnya kalian bisa akses melalui aplikasi WUS, akses KAI, atau bahkan bisa juga lewat Living Mandiri ya. Tentunya bisa juga kalian beli secara offline pakai vending machine ataupun loket yang ada di stasiun. Saat ini masih masa promo sampai 30 November dengan harga 150.000. So, buruan kalau kalian mau nyobain mumpung masih diskon 50%. Nah, ini dia keretanya. Keren banget ya. Dari tampilannya terlihat sleek, modern, dan futuristis. KCIC ini mengajarkan kita untuk tepat waktu ya. Jadi seperti halnya naik pesawat, antara gate dibuka dengan waktu masuk ke keretanya itu sangat terbatas. Harus on time. Ini tadi juga berangkat on time 7.30 tank berangkat dari stasiun Halim sesuai dengan yang tertulis di tiketnya. Oke, sambil menikmati pemandangan dan halusnya perjalanan pakai WUS ini, kita ngomongin soal kamera Google Pixel 7 Pro ya. Setup kameranya sudah pakai triple kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan teleperiskop 48 megapiksel. Sedangkan untuk kamera selfie-nya pakai ultrawide 10 megapiksel. UI UX kameranya udah dirombak di Pixel Cam versi 9 ini. Sekarang ada dua toggle utama, yaitu menu foto dan menu video. Di menu kamera ada berbagai fitur atau mode jepret ya, seperti portrait, long exposure, dan sebagainya. Terus di menu setting kamera sekarang pindahin ke kiri bawah sini, jadi lebih gampang dijangkau ya. Di menu ini bisa dilakukan berbagai pengaturan seperti flash, timer, aspek ratio, dan sebagainya. Sedangkan settingan white balance, kontras, dan highlight tetap diakses dari viewfinder utama. Untuk menu video, layoutnya sama ya. Kalian bisa pilih mode syuting seperti cinematic pan ataupun cinematic blur gitu ya, yang bikin backgroundnya di bokeh, slow motion ataupun time lapse. Menu setting juga berada di kiri bawah. Di menu ini banyak settingan yang bisa kalian pilih seperti resolusi, frame rate, kemudian stabilisasi, dan sebagainya. Overall, perubahan UI UX ini membuat experience penggunaan kamera di Google Pixel Pro ini semakin nyaman. Pengalaman naik bus ini beneran beda ya dengan naik kereta biasa yang biasanya banyak guncangan, banyak getaran gitu ya. Kalau naik KCC ini rasanya beneran mulus, kayak naik mobil listrik gitu. Sambungan relnya itu nggak kerasa, tadi ada satu momen pindah jalur rel pun juga nggak kerasa gitu. Minim getaran dan nggak bising juga, AC-nya adem, terus kursinya juga nyaman. Cuman kadang telinga agak budek dikit ya, karena tekanan kabin, kayak kalau naik pesawat gitu. Top speednya tadi sampai 350 km per jam. Meskipun top speed ini paling cuma 2-3 menitan ya, tapi di luar itu memang beneran kenceng sih. 27 menit sampai pada larang men. Cepet banget kan? Satu hal yang pasti dengan naik KCIC ini kita dituntut untuk belajar on time ya. Gerak cepat. Dari naik Halim 7.30 tank, nyampe pada larang 7.57 tank. Harus langsung turun dan naik kereta feeder ke Padalarang Bandung, yang berangkatnya juga tank. Pokoknya judulnya kalau meleng ataupun sebat dulu ditinggal. Jadi kalian benar-benar mesti on time ya. Keunggulan Google dibanding yang lainnya memang soal AI ya, seperti HDR foto pun HDR video, dan juga fitur-fitur AI yang nempel di fitur-fitur kamera ataupun Google Photos ini ya, kayak ini Magic Eraser. Dengan gampang di HP kalian langsung bisa menghilangkan orang ataupun objek yang nggak diinginkan hanya dengan melingkarinya saja. Daripada ribet-ribet Photoshop, ini jauh lebih simpel kan? Amazing kan guys, 7.30 tadi masih di Jakarta, sekarang 8.30 udah di Bandung aja nih, di Jalan Braga. Sejak tahun 1920-an, Jalan Braga berkembang menjadi pusat fashion dan pusat healing orang-orang Belanda yang sedang menguasai negeri kita. Tak jauh beda, sekarang pun di Jalan Braga menjadi lokasi favorit untuk nongkrong, apalagi dengan deretan coffee shop, restoran, hotel, dan suasana yang betul instagramik dengan vibes kolonial Belanda tempo dulu ya, yang sangat estetik.
Oke, kita mulai pagi ini dengan sarapan dulu ya. Enaknya makan yang nggak terlalu berat, jadi kita cobain aja bakmi cokin yang ada di Braga ini. Bakmi ini lumayan hits ya, meskipun sebenarnya baru berdiri tahun 2020. Nuansa arsitekturnya Cina kontemporer yang unik dan estetik, ya zamannya Wong Fei Hung gitulah. No wonder kalau bakmi cokin ini salah satu kuliner yang hits di Jalan Braga ini. Selain rasanya yang enak, tempatnya yang estetis juga tentunya cocok ya buat foto-foto gitu. Nah, punya HP dengan kualitas kamera flagship seperti Google Pixel 7 Pro ini tentunya bisa jepret-jepret sana-sini tanpa khawatir, meskipun kadang low light ataupun pencahayaannya cukup challenging ya, seperti kondisi backlit dari cahaya luar seperti ini. Untuk mie-nya ada mie kecil, mie gepeng, ataupun shirataki ya. Untuk varian rasanya ada yamin asin dan yamin manis. Aku kemarin nyobain yamin asin dengan tambahan suikeo dan bakso goreng. Rasanya sih enak ya, dengan cita rasa bakmi Chinese gitu, dan tekstur mie yang al dente. Porsi mie ayamnya nggak terlalu banyak, jadi paslah kalau kalian mau lanjut kulineran di Jalan Braga ini. Apalagi di seberang bakmi cokin ini ada restoran legendaris, Braga Permai namanya. Dia udah berumur 100 tahun. Sejarah restoran ini dimulai sejak 1923 dengan nama Maisong Burgering. Maisong artinya rumah, sedangkan Burgering adalah nama pemiliknya. Restoran ini menjadi favorit para warga Belanda di Bandung dan sekitarnya di zaman kolonial dulu ya. Bahkan sampai memperoleh lambang agung kerajaan Belanda, semacam sertifikasi penyedia hidangan khas Belanda bagi Ratu Belanda. Tentu saja dengan sejarah dan keotentikannya itu aku memesan Poffertjes, snack atau dessert khas Belanda yang berupa pancake kecil, bentuknya bulat dan teksturnya lembut. Poffertjes di Braga ini disajikan dengan taburan gula halus di atasnya, hiasan berupa coklat dan dipping berupa coklat leleh. Ini coklatnya enak banget sih, nggak manis tapi benar-benar pure coklat gitu. Rasa Poffertjes yang gurih, tekstur yang lembut, bercampur dengan manisnya gula halus, dan lelehan coklat tadi memang benar-benar nikmat dan otentik banget. Google Pixel 7 Pro ini juga dilengkapi dengan fitur makro shot ya. Jadi dengan menyalakan fitur makro dari menu setting, kita bisa menangkap tekstur taburan gula halus yang terlihat seperti salju ini. By the way, kalian setuju kan kalau so far kualitas perekaman di Google Pixel 7 Pro ini udah oke banget? Gambarnya tajam, jernih, terang, dan stabil. Perekaman 4K di Google Pixel 7 Pro ini bisa dipakai di ketiga lensanya ya, jadi kalian bisa langsung pindah-pindah dari setengah kali zoom, 1 kali zoom, 2 kali zoom, 5 kali zoom, dan sebaliknya. Menyusuri Braga di cuaca yang panas kayak gini bikin pengen makan es krim kan? Nah, saudara dengan bakmi cokin tadi ada 4 tempat yang memang terkenal ya. Ada bakmi cokin, laker toko kue, toko buku Jawa, dan ice cream Secret Cantina. Langsung aja kita choose order bubble gum buat menyegarkan suasana yang mulai terik ini. Google Pixel 7 Pro ini memang cepat panas ya, apalagi kalau buat rekam outdoor begini. Baru sebentar aja udah overheat. Biasanya aku akalin pakai cooler supaya dia nggak gampang overheat. Namun begitu, untuk mode rekam sambil jalan itu yang paling nyaman memang pakai Insta360 kayak begini. Karena kalian dengan jalan santai pun horizon levelnya itu tetap terjaga, jadi nggak miring-miring. Kalau pakai HP meskipun stabil, kalau kita nggak fokus ya miring-miring kayak gini kan hasilnya. Nuansa arsitektur kolonialisme memang menjadi daya tarik utama di kawasan Braga ini. Menyusuri Jalan Braga ini berasa melewati lorong waktu ke zaman kolonialisme. Jalan Braga inilah yang melahirkan istilah Paris Van Java untuk kota Bandung, karena di sepanjang jalan ini berdiri area komersial yang dipakai untuk mencari hiburan, berbelanja bagi orang Eropa yang berada di Jawa waktu itu. Baik fashion, restoran, hiburan, pertunjukan, semuanya terpusat di sepanjang jalan ini. Konon, nama penyebutan menjadi Bragaweg itu bermula dari ketenaran Tonilvereniging Braga atau Perkumpulan Tonil Braga yang didirikan pada 18 Juni 1882 oleh Peter Sitchhoff, asisten residen Bandung di sekitar 1882. Gedung Majestic ini misalnya, dulu bernama Concordia Bioskop. Dia adalah bioskop pertama yang ada di Bandung di era 1920-an, bersebelahan dengan gedung Museum Asia Afrika.
Kalau kita terus menyusuri jalan Braga ini, ujungnya akan bertemu dengan jalan Asia Afrika. Nah, di pertigaan ini terdapat gedung Apotek Kimia Farma, bangunan yang sudah berdiri sejak 1902. Dan sekarang, selain dipakai untuk Apotek Kimia Farma, difungsikan juga sebagai outlet Starbucks. Mungkin menurutku ini adalah salah satu outlet Starbucks yang paling estetik ya. Ini adalah Hotel Savoy Homan, dulu dibangun dan dimiliki oleh Ahoman pada 1880, tapi gedung ini sudah direnovasi di 1938. Di seberangnya ada gedung Warren Huis de Vries, dulu ini merupakan mall pertama yang ada di Bandung di 1895-an, dan ini adalah hasil renovasi pada tahun 1920-an. Nggak kerasa menyusuri Braga dari pagi sampai siang, perut terasa lapar ya. Waktunya mengisi perut dengan steak lokal Bandung, yang sebenarnya udah nggak lokal lagi ya, karena udah banyak cabangnya di Jakarta. Tapi ya nggak apa-apa, biar otentik kita makannya di Bandung. Ini adalah Justus Steakhouse. Dengan tempat pencahayaan alami dari sunroof, jadinya gatal deh buat foto-foto. Aku sih masih paling suka ya dengan hasil foto dari Google Pixel ini. Warnanya yang natural, kontras dan tajamnya khas, serta sedikit underexpose. Tapi justru itu yang bikin enak editnya. Karena buat aku sih wajib edit ya sebelum kita posting. Lebih ke aktualisasi selera dari color grading sih. Pixel ini juga udah dilengkapi dengan rekaman video sinematik ya. Meskipun sama dengan kualitas portraitnya, kadang masih kurang rapi untuk blur backgroundnya. By the way, kalau buat aku sih steaknya enak ya, tingkat kematangannya pas, kemudian sausnya juga enak, dan saladnya ini enak sih. Daripada biasanya yang steak dikasih buncis-buncis nggak jelas gitu, mending salad kayak gini, mantap gitu. Akhirnya kelar udah ya jalan-jalan kami ke Bandung hari ini. Sebelumnya buat aku tuh nggak kepikiran untuk bisa ke Bandung one day trip. Kalau nyetir mobil rasanya udah capek duluan gitu ya. Kalau naik kereta lama sekitar 3 jam kan perjalanan. Tapi dengan adanya kereta cepat Wus ini, KCIC Jakarta Bandung ini, bikin one day trip Jakarta Bandung itu nyaman banget. Bravo deh KCIC, mudah-mudahan promo terus. Jadi kita bisa nyobain lagi dan lagi dan lagi. Oke, aku rasa itu dulu ya pembahasan kita soal Bus, Braga, dan Pixel 7 Pro. Thank you for watching and adios. Pas. Kayak main apa itu? Oh, pas.